Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Masih banyak orang yang takut menggunakan AC karena khawatir tagihan listrik akan melonjak. Akibatnya, AC hanya digunakan sesekali padahal cuaca sedang panas-panasnya. Padahal AC tidak terlalu boros listrik. Justru kebiasaan penggunanya yang sering membuat konsumsi listrik menjadi lebih tinggi dari seharusnya. Di video kali ini, saya akan membahas cara menggunakan AC agar tetap dingin, nyaman, dan lebih hemat listrik. Beberapa tips ini sangat mudah diterapkan di rumah. Yuk, simak sampai selesai. Yang pertama, pilih suhu yang ideal. Kesalahan pertama adalah langsung mengatur suhu ke 16 derajat dengan harapan ruangan lebih cepat dingin. Faktanya, AC bekerja dengan kemampuan yang sama. Mengatur suhu 16 tidak membuat AC lebih cepat mendinginkan ruangan dibandingkan 24 derajat Celcius. Bedanya, AC akan bekerja lebih lama untuk mencapai suhu yang sangat rendah. Suhu yang nyaman sekaligus hemat listrik biasanya berada di kisaran 24 sampai 26 derajat Celcius. Suhu ini sudah cukup sejuk bagi kebanyakan orang dan membuat kompresor tidak terus-menerus bekerja keras. Yang kedua, tutup pintu dan jendela. Saat AC menyala, pastikan pintu dan jendela tertutup rapat. Kalau udara dingin terus keluar dan udara panas dari luar masuk, AC akan bekerja lebih lama untuk menjaga suhu ruangan. Akibatnya, konsumsi listrik meningkat. Jika memungkinkan, gunakan tirai atau gorden agar sinar matahari tidak langsung masuk ke dalam ruangan. Yang ketiga, gunakan mode yang sesuai. Banyak pengguna AC hanya memakai mode cool, padahal AC modern biasanya memiliki fitur lain seperti eco mode untuk penghemat listrik ada di jenis AC inverter. Yang kedua, sleep mode yang secara bertahap menaikkan suhu saat malam hari sehingga tetap nyaman dan lebih hemat. Yang ketiga, dry mode untuk mengurangi kelembapan saat cuaca lembab dengan konsumsi listrik yang bisa lebih rendah dalam kondisi tertentu. Gunakan mode sesuai kebutuhan agar AC bekerja lebih efisien. Yang keempat, bersihkan filter AC secara rutin. Filter yang kotor membuat aliran udara terhambat. Akibatnya harus bekerja lebih keras untuk menghasilkan udara dingin. Idealnya, filter dibersihkan setiap 2 sampai 4 minggu, tergantung seberapa AC digunakan dan kondisi ruangan. Selain udara menjadi lebih bersih, pendinginan juga lebih maksimal dan konsumsi listrik bisa lebih efisien. Nah, untuk filter itu hanya untuk sementara, untuk cleaning itu nanti harus total. Membersihkan dipakai jet wash untuk indoor dan outdoor disarankan 3 sampai 4 bulan sekali. Jangan menunggu sampai indoor itu bocor. For your information, kalau di indoor kalian sudah bocor, berarti menandakan bahwa kalian sudah harus servis, manggil teknisi, nggak bisa dilakukan sendiri karena harus dibersihkan oleh teknisi yang berpengalaman. Kalau dibersihkan sendiri bisa konslet seperti itu. Itu biayanya berbeda-beda setiap daerah dan tergantung PK-nya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau yang netes itu indoornya, nanti itu berarti bermasalah. Kalian harus panggil teknisi karena terjadi penyumbatan kotoran. Kalau yang netes itu outdoornya itu nggak masalah karena terjadi itu namanya kondensasi. Jadi itu normal. Kalau yang outdoor netes itu normal. Kalau yang indoor netes itu yang nggak normal kan harus panggil teknisi. Yang kelima, servis AC berkala tadi ya. Jadi selain filter, unit AC juga perlu diservis secara berkala. Teknisi akan membersihkan evaporator, kondensor, dan memeriksa kondisi komponen lainnya. AC yang bersih akan bekerja lebih ringan sehingga pemakaian lebih panjang dan penggunaan listrik tetap efisien. Jangan menunggu AC sudah tidak dingin baru diservis seperti itu. Yang keenam, gunakan timer saat tidur. Kalau kalian tidur malam menggunakan AC, manfaatkan fitur timer. Misalnya AC dimatikan otomatis setelah 4 sampai 6 jam atau gunakan sleep mode jika tersedia.
Biasanya menjelang pagi, suhu udara sudah lebih sejuk sehingga AC tidak perlu menyala terus sampai bangun. Kebiasaan sederhana ini bisa membuat menghemat listrik setiap hari. Yang ketujuh, pilih kapasitas AC yang sesuai ruangan. Jangan asal membeli AC. Kalau kapasitas AC terlalu kecil untuk ruangan yang besar, AC akan bekerja tanpa henti karena kesulitan mencapai suhu yang diinginkan. Sebaliknya, AC yang kapasitasnya sesuai dengan ukuran ruangan akan bekerja lebih efisien. Sebelum membeli, konsultasikan ukuran ruangan kepada penjual atau teknisi agar mendapatkan kapasitas PK yang tepat. 8. Pilih AC inverter jika penggunaan setiap hari. Kalau AC digunakan setiap hari selama berjam-jam, pertimbangkan menggunakan AC inverter. Teknologi inverter dapat menyesuaikan kecepatan kompresor sehingga setelah ruangan dingin, konsumsi listrik akan menurun dan suhu tetap stabil. Harga awalnya memang lebih mahal daripada AC standar, tetapi untuk penggunaan rutin, biaya listrik yang rendah bisa menjadi keuntungan dalam jangka panjang. Jadi, hemat listrik saat memakai AC bukan berarti harus kepanasan. Yang terpenting adalah menggunakan AC dengan cara yang benar. Satu, atur suhu di 24-26. Kedua, tutup pintu dan jendela. Masih banyak orang yang menggunakan AC dalam kamar tapi pintunya dibuka dengan tujuan agar seluruh ruangan di dalam rumah itu dapat menjadi dingin. Itu salah. Karena untuk AC sudah ada PK dan PK itu sesuai dengan kapasitas ruangan eh, berapa kali berapa meternya. Jadi kalau misalkan dibuka maka akan cepat rusak kompresornya karena mengejar dingin yang bukan kapasitasnya. Seperti itu. Ibaratnya kalau kalian sering larinya di lapangan kecil 5 kali dalam sehari, tiba-tiba kalian suruh lari sejauh 20 km 5 kali sehari. Pasti tidak bisa. Seperti itu ya. Yang berikutnya, servis AC berkala. Yang berikutnya, gunakan timer atau sleep mode. Yang berikutnya, pilih kapasitas AC yang sesuai dengan ruangan. Yang terakhir, jika dipakai setiap hari, pertimbangan menggunakan AC inverter. Dengan kebiasaan tersebut, ruangan tetap nyaman, AC lebih awet, dan tagihan listrik pun lebih terkendali. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tips seputar elektronik, peralatan rumah tangga, dan informasi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.